Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas materi pluralitas masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan pengertian pluralitas, 2. Menganalisis jenis-jenis pluralitas, dan 3. Menjelaskan peran dan fungsi keberagaman budaya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika begitu kental tersemat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini merujuk pada kehidupan masyarakatnya yang multi etnis dan tersebar dari Sabang hingga Merauke. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak ragam suku, ras, bahasa, dan agama, atau disebut juga dengan pluralitas. Pluralitas menjadi sebuah realita dan mesti diterima sebagai kekayaan nasional bangsa Indonesia. Belajar tentang pluralitas di Indonesia berarti belajar tentang kemajemukan masyarakat yang terdiri dari keberagaman suku bangsa, agama, ras, pekerjaan, dan lainnya yang tentunya memiliki perbedaan dan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat di Indonesia. Jenis-jenis pluralitas yang ada di Indonesia yang pertama adalah perbedaan agama. Terdapat beberapa agama dan banyak aliran kepercayaan yang diakui di Indonesia, sehingga menjadi hal yang lumrah jika melihat upacara sembahyang yang berbeda-beda. Ada 6 yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Selain itu ada aliran kepercayaan seperti kejawen yang dianut oleh masyarakat Jawa. Yang kedua adalah perbedaan suku bangsa. Pluralitas juga ditemukan lewat banyaknya suku bangsa di Indonesia, yakni berjumlah lebih dari 300 kelompok. Populasi tertinggi sendiri adalah suku Jawa. Suku ini tidak hanya tinggal di Pulau Jawa, tetapi juga banyak yang melakukan transmigrasi ke pulau di Nusantara, serta bahkan tidak sedikit juga yang tersebar di luar negeri. Yang selanjutnya adalah perbedaan budaya. Pluralitas di Indonesia bisa ditemui juga dalam kebudayaan. Budaya sendiri bisa diartikan sebagai suatu kebiasaan atau pola perilaku dan pengetahuan atau keterampilan yang diwariskan secara turun-temurun dan dimiliki oleh sekelompok masyarakat tertentu. Melalui budaya itu sendiri akan menimbulkan kekhasan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Menurut sosiolog Cici Honigman, terdapat 3 wujud budaya, yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Gagasan di dalam budaya dapat berupa ide, nilai, peraturan, maupun norma yang bersifat tidak dapat disentuh atau diraba. Tindakan atau aktivitas kebudayaan dapat berupa perayaan rutin masyarakat tertentu. Sedangkan kebudayaan yang berwujud karya merupakan kebudayaan fisik sebagai hasil dari tindakan manusia. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, karena manusia sangat membutuhkan jasa orang lain melalui pekerjaan yang dilakukannya. Pekerjaan dikelompokkan menjadi 2, yaitu pekerjaan sektor formal dan pekerjaan sektor non-formal. Untuk pekerjaan sektor formal terkait dengan suatu sistem yang berlaku baik dari sisi swasta maupun pemerintah, seperti perusahaan, guru, dan pegawai negeri sipil. Sedangkan pekerjaan non-formal contohnya seperti pedagang, petani, dan wira swasta. Pembahasan yang terakhir adalah peran dan fungsi suatu keberagaman suatu budaya. Jika membahas pluralitas yang ada di Indonesia, maka tidak akan pernah habis, karena dari ujung timur sampai ujung barat, budaya Indonesia memiliki banyak keberagamannya. Contohnya saja tarian Saman dan Jaipong. Kedua tarian tersebut merupakan tarian asli dari Indonesia, dan hal tersebut bisa menggambarkan betapa kayanya Indonesia. Adapun fungsi dari keberagaman budaya dalam konteks pembangunan nasional antara lain sebagai daya tarik bangsa asing, mengembangkan kebudayaan nasional, tertanamnya sikap toleransi, saling melengkapi hasil budaya, dan mendorong inovasi kebudayaan. Baiklah, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.